Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nika Kartikasari dengan NIM 2002106001 dengan Fenty Fatmala NIM 2002106006. Kali ini kami akan membahas materi mengenai pembiayaan. Definisi pembiayaan. Pengertian pembiayaan, baik berbasis kas maupun berbasis akrual adalah sama. Pembiayaan didefinisikan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai pembiayaan daerah yang mana semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada PSAP nomor 2 paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan atau financing sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan menurut PSAP nomor 2 paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah antara lain berasal dari yang pertama, penerimaan pinjaman, yang kedua, penjualan obligasi pemerintah, yang ketiga, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, yang keempat, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan yang kelima, penjualan investasi permanen lainnya, dan yang terakhir, pencairan dana cadangan, pencairan dana cabang, mengurangi dana cabang yang bersangkutan. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP nomor 2 paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambahan dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Pembiayaan neto. PSAP nomor 2 paragraf 58 sampai 61 menegaskan bahwa pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Sisa lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto. Sisa lebih pembiayaan SILPA atau sisa kurang pembiayaan SIKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA atau SIKPA. Pembiayaan dana bergulir. Dalam Buletin Teknis nomor 4 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah dijelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan untuk dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah apabila kegiatan telah berhasil dan selanjutnya akan bergulir kepada pihak kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dicantumkan dalam APBN dan APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan, yaitu pengeluaran investasi jangka panjang.
Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan dalam belanja bantuan sosial karena pemerintah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirnya kepada pemilik kelompok masyarakat yang lain. Selanjutnya adalah pengakuan pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 52 dan 56. PSAP nomor 2 paragraf 53, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Sementara pada PSAP nomor 3 paragraf 51 menyatakan bahwa investasi pemerintah dalam perusahaan negara atau daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan. Pertanyaannya adalah pengungkapan pembiayaan. Nah, pada pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan pembiayaan. Yang pertama ada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhir tahun anggaran. Yang kedua, penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian, pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penyertaan modal pemerintah daerah. Yang ketiga, konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Yang terakhir, 4 informasi lainnya yang dianggap perlu. Prosedur akuntansi pembiayaan. Yang pertama tentang fungsi-fungsinya. Nah, fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan. Yang pertama ada penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kedua, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, fungsi akuntansi satuan perangkat daerah. Yang keempat, fungsi akuntansi satuan pengelola keuangan daerah. Ini ada dokumen yang digunakan. Nah, jadi apa saja dokumen yang digunakan? Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pembiayaan. Yang pertama ada kontrak atau perjanjian, 2 surat keputusan pencairan dana cadangan, 3 kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang merupakan dokumen tanda bukti pembayaran, 4 bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah, nota kredit bank yang merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang ke rekening kas umum daerah. 6. Buku jurnal penerimaan kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas. 7. Buku besar. Buku besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat ringkasan atau posting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal penerimaan kas ke dalam buku besar untuk setiap aset, kewajiban, ekuitas dana, belanja, pendapatan, dan pembiayaan. 8. Buku besar pembantu yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi dan kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. Saldo normal rekening buku besar penerimaan pembiayaan adalah saldo kredit, yang artinya rekening ini akan bertambah dengan transaksi yang mengkreditnya. Sebaliknya, akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebitnya.
Sebaliknya, jika saldo normal rekening buku besar pengeluaran pembiayaan adalah saldo debit, artinya rekening ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya. Sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.